Bu Puji. Ada saya, Bu Tuti, jenengan sama Bu Ratna, bukan Bu Heni. Bu Puji. Bu Tuti belum gabung ya? Bu Tuti tadi sudah masuk itu, ikut Zoom. Sudah ikut? Sudah masuk Zoom, tapi kenapa kok nggak masuk sini ya? Apa? Coba di chat Iya. grup. Belum, Pak. Belum masuk. Bu Tuti. Tentang satu kok, Bu. Oh, apa sinyalnya atau gimana ya? Sambil nunggu Bu Tuti kita gabung, apa kita lanjutkan, Pak? Gimana, Bu Ratna? Dengan telepon. Langsung dimulai mawon. Iya, sambil kita telepon nggih. Baik, sambil saya telepon, waktunya berjalan. Oke. Monggo Pak Mujib, dibuka Pak Mujib saja. Sebentar ya, saya siapkan dulu apa nek ngarani Bahannya. Bahan PowerPoint saja lah. Iya, PowerPoint aja. Ini saya sudah ngeprint situasi kita kan, situasi 2 yaitu situasi SD ya. Karena di sini tadi kita gabungnya di kelas SD. Nggih. Saya itu apa namanya melihat yang video. Untuk yang tulisan, yang bentuk tulisan itu kayaknya ya mirip-mirip saja nggih. Iya, ini saya kan sesuai dengan kelompok kita kan kelompok SD. Jadi kita ambil kelompok 2, jadi kita ngambil situasi 2 ya Pak ya. Itu situasi 2 ini tentang kasus yang pada Pak Dermawan. Nggih. Pak Darmawan nggih. Iya, mungkin saya bacakan atau gimana ini dari kasus ini. Nggih. Bu Ratna masih mood nggih. Saya bacakan, Pak. Ini materinya ini, kemudian di sini kita untuk murid kemampuannya kurang. Jadi sesuai dengan perintah yang ada di dalam sini, Anda telah ini dari skenario pembelajaran yang telah telaah, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan muridnya. Terus strategi pembelajaran berdasarkan apa yang digunakan, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian berdasarkan yang ada di dalam soal yang ada di LMS kan 3 soal ini yang perlu kita bahas, Pak ya. Dan soal kita yaitu kita dapat kasus 2. Nggih, SD. Nggih. Gimana kasus Bu Ratna atau saya yang bacakan di sini? Atau kita pahami masing-masing ya? Di sini Pak Dermawan, guru sekolah dasar, minggu depan akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya poster, kemudian berbagi bacaan. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tapi beliau mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat. Jadi beliau tetap di sini pakai pertama poster itu berarti visual ya Pak ya. Kemudian yang 2 ini bacaan ini juga ada literasinya. Kemudian yang ketiga di sini beliau mengunduh video berarti kan media pembelajarannya berupa audio visual. Oke. Kemudian yang keempat, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem
organ pencernaan. Jadi ini mengajak siswa untuk berpikir kritis. Nggih. Kemudian yang kelima, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksi. Misalnya, membaca buku, artikel atau komik, mengamati poster atau diagram, kemudian mendiskusikan, kemudian membuat ringkasan, menunjukkan pemahaman tentang isi poster, mewawancarai petugas UKS, membuat kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Jadi yang sudah dilakukan Pak Darmawan kan menggunakan berbagai macam media, nggih, berbagai media dan menggunakan berbagai selain media berbagai model pembelajaran, ada audio, ada visual di sini. Kemudian di sini pada kegiatan ini di awal pembelajaran Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia inginkan anak-anak kuasai. Jadi pertama Pak Darmawan menunjukkan menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut, yaitu memahami tentang sistem. Oke. Setelah itu, beliau meminta muridnya mulai bekerja kelompok. Ya, mereka bekerja kelompok, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya murid membaca. Jadi ini Pak Darmawan sudah menerapkan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di mana sudah ditunjukkan dengan beliau membuat kelompok sesuai dengan level kemampuan anak-anak masing-masing ya Pak ya. Di sini hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Kemudian pada langkah ke-8, Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan yang mana diinginkan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Berarti di sini beliau juga memberikan kebebasan siswa dalam yang ingin dilakukan, memilih, memberikan kesempatan siswa kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan cara belajarnya atau gimana Pak? Ya. 9, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphone kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid dipertanyakan murid, ia perhatikan, digunakan informasi untuk menyelesaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Kemudian pada langkah ke-10 yang terakhir, Pak Darmawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Tier assessment untuk murid yang kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan. Untuk murid yang kemampuan sedang, diberi tugas untuk membuat cerita narasi dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian untuk murid yang berkemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat yang pemilihan kosakata digunakan tentunya lebih sulit. Jadi ini cara-cara yang dilakukan Pak Darmawan ya Pak ya. Baik. Bagaimana Pak Muji, Bu Ratna, Bu Tuti? Halo Bu Tuti. Bu Tuti belum ada ya Pak. Ada. Sampun masuk. Oh, belum ada. Belum Pak.
jenengan Sampai iya belum ada. Baik, dibaca ya. kita lanjut aja nggih. Kenapa Bu Tuti nggih? Baik, ini Pak, jadi yang dilakukan Bu Ratna, Pak Dermawan, ada Bu Ratna. Ini kan kalau kita melihat tugasnya di sini kan dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Oke, jadi itu loh Pak, apa itu bisa dikopas, ini saya kopas, oke, ini saya kopas tak taruh di kolom komentar ya Pak ya. Nggih. Ini sudah muncul belum? Sudah Ya. betul. Kalau Nggih, ini, jadi ini pertanyaan ini kan pertanyaannya ini. Jadi ya. skenario yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut Nah, ini Bu? saya itu masih Hmm? rancu nih. Nggih. Ini saya bacanya kemarin nggih. Iya. Saya rancu ini kebutuhan belajar itu maksudnya yang gaya belajar atau kebutuhan dasar siswa. Kemarin kita kan punya, kalau kita melihat pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan Ya. belajar itu diantaranya kan, bentar saya bukanya, kemarin saya membuat ringkasannya. Jadi Siapa belajar ada minat, 3 nih nggih. nggih, 2, 1. Yang mana? Bentar. Iya, yang 3 Pak, 3 kebutuhan siswa, kebutuhan ya. Ini kesiapan belajar. Kesiapan Iya. belajar, minat Iya, belajar, minat profil dan belajar, minat. profil belajar murid. Iya. Ya. Saya ke sini ya Pak, kesiapan belajar, minat murid dan profil belajar murid di sini ya. Kalau dari pertanyaan yang diminta dari itu, dari ini, ya. Nah, belajar terus profil murid. Kita analisis satu-satu Iya, kira-kira kita analisis. Ya, dari kita itu analisis. terjadi Jadi yang dilakukan oleh Pak Dermawan itu sudah mewakili, sudah memenuhi dari 3 kebutuhan itu atau belum, gitu nggih, Bapak Ibu? Iya. Nggih. Kalau kesiapan belajar niku napa aspek yang yang harus dipenuhi niku? Kesiapan belajar aspeknya Ya, napa, Mon? kalau kesiapan belajar intinya di sini guru itu mengetahui bersifat mendasar, jadi konkret ke abstrak, kemudian sederhana ke kompleks, terstruktur terbuka, itu poinnya itu Pak, untuk yang kesiapan belajar, untuk readiness itu. Dan ini kalau kita lihat dari yang dilakukan Pak Dermawan, bagaimana menurut jenengan ketika di awal tadi? Kalau itu Pak Darman berarti mengetahui kemampuan belajar murid, melakukan pemetaan kemampuan awal murid. Iya, bentar. Kalau beliau melakukan awalnya kan beliau langsung di sini begini. Enggak ada ya kayaknya Kita tadi akan ya. mengajar muridnya tentang cara kerja salah satu sistem, mempersiapkan beberapa sumber. Tapi dari yang sudah saya baca, ini beliau tidak melakukan asesmen awal dulu, Pak. Jadi beliau tidak Berarti memang langsung tidak beliau tidak memilih pemetaan. tidak melakukan, beliau tidak melakukan pemetaan. Tidak melakukan pemetaan, tidak memberikan asesmen awal dulu, sehingga ini kok moro-moro, ujuk-ujuk tiba-tiba beliau menyiapkan apa itu media ya. Nomor 1 kan di sini berdaya belajar yang disiapkan antaranya poster, bacaan, kemudian video. Nah, di sini kan padahal beliau kan belum mengetahui siswanya itu mempunyai ketertarikan di apa gitu nggih. Belum melakukan tes diagnostiknya. Ya kalau begitu beliau sudah tahu kesiapan belajar muridnya, makanya tidak dipenuhi lagi. Beliau fokus di yang lain mungkin. Tapi kan kalau di sini prosedurnya memang kesiapan belajar. Iya, kan prosedurnya jadi tapi kita kan dilakukan oleh si Bapak ini. Iya. Berarti kan tidak beliau penuhi, tidak berusaha beliau penuhi kesiapan belajar Iya, ini. itu berarti kita sudah dapatkan poinnya, berarti Pak Dermawan di sini
belum memenuhi kebutuhan siswa yang pertama yaitu kesiapan belajar. Ini alasan kita apa? Jadi alasan kita karena Pak Dermawan tidak melakukan kegiatan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Tiba-tiba beliau langsung menentukan media, membuat kelompok. Lah, membuat kelompok siswa kan kita harus tahu kemampuan masing-masing, dan kemampuan itu pun tidak semua materi itu anak-anak punya kemampuan sama. Tidak pastinya dia mampu di pelajaran matematika atau bahkan misalnya di pelajaran IPA, IPAS pun ada materi ini dia mungkin lebih akan kurang atau menonjol pada materi yang lainnya, bisa seperti itu. Jadi tidak bisa kita serta-mertakan sama. Misalnya ini sudah pinter ini kita samakan, kan tidak bisa. Tentunya yang disebut dengan memberikan tes diagnostik itu kita berikan pada setiap materi pembelajaran. Gimana? Begitu kalau dari dalam gimana? Monggo Budi. Kamera saya kok nggak nyala, Pak? Di situ nyala nggak, Pak? Paus, Bu, kameranya jenengan. Oh, pause. Oke. Mati malahan Bu Nima kameranya. Malah mati. Sekarang nyala. Sinyal saya mungkin. Oke, Iya, benar. baik. Kita lanjut ya, Pak. Di sini jadi kalau sebentar, kita Bu, saya tanya dulu nggih. Ini saya juga belum paham. Monggo. Jadi sebenarnya kebutuhan belajar murid yang 3 itu harus dipenuhi semuanya atau boleh salah satu atau salah 2 di setiap pembelajaran itu. Misalkan dalam segi kesiapan belajar siswa itu sudah siap, sudah menguasai materi. Mungkin pelajaran lanjutan nggih. Apakah ketika pelajaran lanjutan itu juga harus dipenuhi kesiapan belajarnya? Walaupun anak-anak sudah siap secara kesiapan belajarnya. Kalau kita lihat di sini, kalau sesuai dengan yang di materi, yaitu tentang kesiapan belajar readiness. Poin kelompok survei. Iya. Nomor pinten dewe nggih. Yang ini loh Pak, ya ini sudah saya kopas, ini tentang yang Tomlinson itu tuh ya, dia membuat the equalizer, ya itu di sini ada dari bersifat mendasar ke bersifat transformatif di sini. Jadi kesiapan belajar ada, kemudian minat, kemudian di sini ada juga profil dari siswa. Tentunya itu kan harus kita penuhi semua, Pak. Jadi setiap pembelajaran harus memenuhi 3 aspek tersebut nggih? Iya. Gimana Bu Ratna? Kalau harus memenuhi berarti yo Pak gurunya tadi enggak memenuhi nek ngono ya? Iya, kalau di sini kalau di kesiapan belajarnya Pak Dermawan tidak memenuhi, tidak Pak. melakukan, Tidak memenuhi kebutuhan pertama karena karena beliau tidak melakukan asesmen dulu. Masih awal. Ya. Kira-kira Bapaknya ini condong ke mana ini yang mau dipenuhi sama Bapaknya ini? Beliau ini tiba-tiba kan gini, beliau langsung membuat media berupa poster, membuat media berupa bacaan, kemudian video dan kartu-kartu pertanyaan. Nah di sini kan dari media dan ini ketiga kan terpenuhi. Iya, dari media ini kan beliau belum tahu kan Pak, belum tahu model belajar murid saya itu seperti apa kan belum tahu. Terus juga di sini beliau sudah mengkelompokkan, padahal awal kita membuat kelompok dasar, kita mengkelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya kan pertama kita harus tahu, mengetahuinya dari mana beliau kok sudah mengelompokkannya itu loh Pak. Kan harus dikelompokkan sesuai gaya belajar. Sebelum beliau mengkelompokkan kan dia kan sudah punya dasar untuk mengelompokkan siswa, kan punya dasarnya. Dan
Oke, kalau misalnya beliau harus apal muridnya, tapi kan tidak semua siswa itu mungkin ketika di materi ini, misalnya di IPAS materi apa ini, beliau anak itu lebih pandai, lebih bisa, tapi belum tentu pada materi apa itu dia sama pada itu, sehingga perlu kita lakukan diagnosis awal, tes diagnosis untuk mengetahui itu level kepahaman siswa pada materi tersebut, sehingga dari situ kita pakai untuk sebagai untuk itu kita gunakan sebagai acuan mengkelompokkan mereka. Nah, ini tiba-tiba Pak Dermawan mengkelompokkan anak-anak itu dan sudah membuat media-medianya ini. Nah, kan dia akan mengetahui menggunakan mantuka media ini kan berarti dia sudah mengetahui ketertarikan anak itu pada apa, dan mengetahui ketertarikan kan juga melalui tes diagnostik itu. Oke. Pak coba request biar kamera saya kelihatan ya. Oke, monggo Bu. Bu Dwi, ini share screen saya masih kelihatan? Masih kelihatan, Pak. Oke, masih jalan ya. Saya ngetik jalan, nambah ya. Iya, silakan ditambah. Bu Nikmah sudah kelihatan? Nggih, terima kasih. Nggih, sampun. Oke, berarti kita simpulkan bahwa kebutuhan belajar murid, aspek kesiapan belajar tidak dipenuhi Tidak sama terpenuhi, Pak ya. Darmawan. Saya redaksikan, Pak Darmawan tidak melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui level pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kalau minat, ada tambahan lagi Menawi sebelum Monggo, kita belajar. Ya, untuk minat belajar nih, buat yang kedua saja, yang selanjutnya, Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan. Nah, itu berarti kan sudah memenuhi ya Bu ya. Ya, yang sudah memenuhi pada kebutuhan kedua, yaitu pada minat belajarnya, beliau sudah memenuhi, di mana anak-anak sudah diberikan apa itu kebebasan ya untuk memilih sesuai dengan yang menjadi minatnya, yang membuat mereka tertarik di apa gitu ya Bu. Sebentar, punya saya kok hilang, sebentar. Mbak. Sebentar. Nah, minat sendiri itu kan berarti sesuai dengan, misalnya anak-anak kan disuruh mengumpulkan tugas, tapi sesuai dengan minatnya. Contohnya bagi mereka yang suka dibentuk dalam tulisan kreatif, bisa dia menjelaskan dalam bentuk tulisan kreatif, dia bisa membuatnya dalam bentuk poster. Itu berarti kan sesuai dengan minat masing-masing gitu toh, Pak. Ini yang tadi ngapunten diulangi untuk yang minat belajar tadi. Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan. Untuk memilih di sini kegiatan yang telah atau bagaimana, mungkin redaksinya bisa diatur lagi. Iya, di sini kalau dimastikan, sebentar. Kan setiap kelompok akan mendapatkan target menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat pelajaran IPA di minggu tersebut. Jadi beliau sudah di sini beliau memberikan kesempatan kepada siswa untuk sudah sesuai dengan minatnya Bu. Berat. Di bacaan itu di poin nomor pinten niku? Itu kalau di ini Pak, di skenario ini ya. Pak, kalau di skenario ada di poin 8. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa kelompok akan target untuk menyelesaikan kegiatan.
Iya. Diserah yang jelas yang poin 7 niku sudah dikelompokkan ya, berdasarkan tingkat kemampuan murid Iya, membaca. iya Pak. Beliau kan langsung mengkelompokkan toh Pak. Tapi beliau kan mengkelompokkannya itu kan belum tahu berdasarkan dari mana. Beliau bisa mengkelompokkan, tapi harusnya ketika mau awalnya mengelompokkan kan harusnya beliau tahu kemampuan awal setiap anak sehingga beliau bisa membuat kelompok kan dari proses membuat tes diagnostik Metodenya kan itu. dijelaskan. Moro-moro wonge ngerti nek kemampuan Iya, membaca moro-moro kucuk-kucuk beliau sudah tahu pakai ilmu terawang. metodenya nggak dijelaskan sama orangnya. Tiba-tiba juga gitu, tiba-tiba memilih medianya, dia memakai video yang didownload dari HP-nya, memakai poster, memakai kartu-kartu pertanyaan. Nah, kalau mau memilih itu, ini kembali pada kesiapan belajar nomor 1 gitu. Itu kan berarti awalnya beliau tahu bisa menyebutkan semua itu kan berarti awalnya melakukan tes awal itu. Yeah. Oke Pak Mujib. Bisa dilanjutkan. Atau mungkin itu Bu, Pak Darmawan sudah waktu dulu maksudnya enggak diagnostiknya enggak waktu pelajaran ini, sebelumnya sudah pernah. Iya, jadi kan ini karena di awal ini kan saat ini pembelajaran mempersiapkan ini kan guru sekolah dasar minggu depan akan mengajarkan murid-murid tentang materi cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia. Dan materi ini kan berarti kan baru didapatkan siswa, Bu. Dan tidaklah sama. Materi baru berarti nggih. Iya. Nah, di sini kan kalau kita jadi setiap kita buat tes diagnostiknya itu berdasarkan materi yang akan kita berikan. Jadi kita tahu, oh anak ini dia itu masih belum mampu di sini mungkin ini dan tes awal ini bukan sebagai hal yang saklek di saat bocahku yo kemampuannya di situ tidak. Jadi mungkin nanti di materi apa dia bisa lebih menonjol karena sesuai dengan minatnya anak itu. Mungkin ada yang anak itu sukanya pada binatang. Ya, ketika materi pelajaran apa macam-macam binatang, habitat itu dia akan lebih menonjol karena apa? Dia sudah punya minat di hal tersebut. Jadi tidak bisa kita itu sebagai hal yang paten bahwa anak itu ya dia itu berarti isone sakmono di pelajaran di materi lain ya itu enggak bisa. Iya betul Bu. Betul Bu Nikmah. Berarti memang Pak kalau ini berarti Pak Darmawan enggak melakukan ya tes diagnostiknya. Dan tiba-tiba beliau sudah memilih, beliau sudah mengelompokkan dan mengkelompokkannya kok moro-moro ngelompokkan. Berarti pakai menggelambiar tipes dipadano. Apa di ini di poin 6 itu Bu? Coba. Iya, di poin 6. Kalau di poin 6 orangnya mengelompokkan berdasarkan proses tanya jawab. Lah, ini tujuan pelajaran dan konsep kunci yang ingin anak kuasai. Berarti ini kan beliau sudah pada menginformasikan tujuan pembelajaran di hari ini. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik ya di situ. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contohnya. Ini kan berarti beliau kan pertanyaan pemantik dari materi yang akan diajarkan. Tapi kan beliau belum melihat anak-anak ini belajarnya mau tipe model suka belajar yang bagaimana gitu tuh Pak. Lah ya Pak Darmawan ya beliau dengan metode tanya jawab beliau memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Berarti orangnya ini kan ngecek loh Bu, kemampuan siswanya.
pemahaman Oh, siswa tentang Ya, yang dimaksud dengan sistem. Jadi dari sini mungkin Bapaknya ini mengkelompokkan. ya, Kan dari sini ditanya bisa, ya. nanti ini kamu dikelompokkan Kelompoknya ini termasuk di yang sudah poin paham. 1 ya? Oh, sebentar. Kelompoknya Iya, di iya. poin 7 ya. Ini kan di Poin poin 6. 7 dikelompokkan di awal pembelajaran ini. Kemudian yang sebentar, kalau poin pada Enam. Pak Dermawan pun siap mengajar. Ini loh Pak. Saya kok juga ikut bingung ya. Oke. Tadi pertanyaan kita kok moro-moro ujuk-ujuk, ya kan? Iya. Nah, mungkin orang ini lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh ini orangnya mengelompokkan muridnya. Apa seperti itu? Kan Gimana, itu Bu? sebelum pengelompokan. Ya, ini juga sebelum masuk, Bu. pengelompokan kan Ini nampaknya beliau masuk, tapi memberikan, iya. tapi kan yang namanya tes diagnostik kan kita tidak bisa Ini ada apa kan? sendiri. Bentuk tes diagnostik niku tanya jawab masuk nopo boten? Iya, kita bisa memberikan tes diagnostikan baik secara tulis maupun lisan ya Pak ya. Berarti ini masuk, Masuk. Nawi. Proses tanya jawab ini sebelum pengelompokan. Tes diagnostik awal yang dilakukan oleh Pak Darmawan itu tanya jawab ya dengan tujuan apa? Memastikan muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Kemudian setelah itu Pak Darmawan kelompokkan mana yang sudah paham dan mana yang belum. Ya, bisa. Oke. Oke, berarti Berubah terpenuhi Pak. berarti. Ada perubahan, ya. Terpenuhi. Kalau saya Oke. kok gimana Pak ya? Karena gini, makanya masuk nomor ketika bottom kita awal jawab mengajar ini. itu kita kan selalu membuat pertanyaan pemantik deh ya. Selalu membuat pertanyaan pemantik kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal ya. Nah, tes diagnostik awal niki nopo to maksudnya kan nonton metodenya bagaimana? Iya, tes diagnostik awal kan itu loh Pak. Tes untuk mengetahui bukan kemampuan awalnya siswa, tapi untuk mengetahui Awal. level. Selain level juga model gaya belajar anak itu. Kan untuk mengetahui Metodenya itu gaya. bagaimana? Kalau metodenya kan sudah pasti kita pakai diferensiasi. Ini kan dengan diferensiasi kan kita mengetahui ini tadi loh. Metode tes diagnostiknya itu loh. Tanya jawab boleh enggak? Nah, boleh berarti kan masuk. Saya redaksikan ya Pak Darmawan melakukan tes diagnostik awal dengan metode tanya jawab dengan metode lisan gitu. Oke, tanya jawab lisan katanya. Metode tanya jawab secara lisan. Dan contoh-contoh untuk memastikan level pemahaman awal murid tentang apa yang dimaksud sistem. Lebih dengan bacaan ini. Ketinggal yang saya blok. Iya Pak, iya. Niku masuk. Iya. Masuk button apa Pak. perlu dikoreksi? Oke Pak. Jadi oke Pak, oke yang pertama beliau melakukan tahapan persiapan ya. Dalam tes diagnostiknya itu tahapan persiapan, kemudian dari tahapan persiapannya itu kemudian tahapan pelaksanaan, kemudian ayo Bu Ratna, saya
Ada tahapan persiapan, pelaksanaan, atau kemudian tahapan diagnosis tindak lanjut. Ini pelaksanaan itu kan mengerjakan soal tuh Pak. Atau kalau kita melakukan kan ada dua Pak, kognitif dan non kognitif. Kalau tes diagnostik itu, oke. Kalau yang non kognitif itu bisa kita lakukan dengan sama, yaitu dengan persiapan juga, dengan persiapan dan pelaksanaan. Tes diagnostiknya untuk pelaksanaan di poin-poin yang dilakukan. Ya, yang dilakukan oleh Pak Darmawan itu loh, kita kaji dari sini yang dilakukan itu yang mana sih gitu. Yang dilakukan akhirnya itu kan tanya jawab. Ya, berarti tanya ini jawab beliau melakukan itu tes diagnostiknya bukan non kognitif Pak. Di sini kan beliau gimana ini? Meminta siswa bercerita langsung. Iya Pak, ya Pak, di situ gitu ya. Pada poin ke-6 Pak, apakah beliau meminta langsung? Kan di sini di poin 6 kan tidak muridnya memahami apa yang dimaksud dengan proses tanya jawab. Iya, ada tanya jawab ya Pak ya. Oke, proses tanya jawab kan ada dari anak-anak. Oh iya ya Pak. Oke, nah ini berarti sepertinya masuk. Iya Pak. Masuk. Ini kita masuk gini Pak. Ya nomor 1 sampai nomor 5 itu sebagai tahap persiapannya. Ya untuk nomor 6 persiapan untuk tes diagnostik. Terus nomor 6 ini memberi pertanyaan, berarti tes diagnostiknya berupa apa ini? Tanya jawab. Non kognitif bertanya-tanya lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ya juga memastikan bahwa muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Berarti di situ sudah ya Pak ya. Walaupun nggak usah dipanjang lagi. Ya, oke. Gitu. Dari situ kemudian berarti dipenuhi. Sebagai dasar sudah terpenuhi ya. Membuat kesiapan belajar terpenuhi. Oke. Terpenuhi kan berarti kita ini toh Pak, kita deskripsikan di situ toh. Kenapa kita katakan terpenuhi dari poin 6 dan poin 7. Kasih poin kurang lah ya. Iya. Poin 6. Kalau 7 ini kenapa sekejap kalau kok sering mau. Setelah itu ya meminta muridnya untuk bekerja dalam kelompok untuk penugasan kali ini. Iya, tingkat kemampuan murid membaca. Itu kan membaca. Tugasnya membaca. Kan berarti kenapa dikelompokkan seperti itu? Berarti di sini kan dikelompokkan, nanti dikelompokkan seperti ini, jadi akan diberikan bacaan yang sesuai tingkatan level kemampuan membacanya. Kemampuan membaca Pak, misalnya anak yang sudah membacanya sudah lancar, tentunya akan diberikan bacaan yang lebih ukuran huruf apa itu ya lebih kompleks gitu dan lebih panjang misalnya gitu. Kalau yang anak yang kemampuannya masih kurang diberikan bacaan yang sederhana gitu. Oke. Berarti masih masuk apa namanya? Persiapan belajar gitu. Kemudian poin 8, Pak Dana menjelaskan pada murid-muridnya bahwa 1 minggu tersebut, lah ini baru masuk poin apa? Minat belajar. Ini sesuai dengan minat, di mana beliau memberikan kebebasan siswa sesuai dengan minatnya. Sesuai kabeh. Kegiatan yang ingin dilakukan lebih dulu keputusannya. Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan. Yang telah disiapkan. Ini ditunjukkan dengan kegiatannya poin nomor 8, gitu Pak. Poin 8. Poin 9, selama proses murid melakukan kegiatan pada proses lah. Ini beliau kan memberikan pendampingan kepada siswa itu Pak.
memberikan pendampingan kepada siswa, di mana siswa yang lemah di sini memberikan bantuan dan memberikan tantangan yang lebih, yang lemah diberikan dampingan yang lebih lebih intens. Kemudian yang ini masuk dalam masuk pundi napa tasik minat bentar Pak, ini masuk ke apa ya Pak? Kalau profil itu napa nggih? Kalau profil itu enggak itu alat peraganya gitu, video, poster, komik atau kartu pertanyaan itu Pak. Enggak. Kalau profil itu ke gaya belajarnya. Lebih ke gaya belajarnya tadi yang 3 macam tadi ya. Iya, yang gaya kalau profil itu lebih ke profil gaya belajar Pak, siswa. bukan profil pelajar ya. Profil Ya, belajar. Iya, profil ya. Profil belajar murid di sini cara bagaimana sebagai individu ya. Profil belajar murid. Ya. Jadi di sini profil belajar murid itu cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik belajar. Jadi anak, kita melihat gaya belajar anak itu loh Pak. Nggih. Lah itu digambarkan pada poin 9 nih. Menggunakan handphone ya, video apa itu ya. Kosakata sederhana. Oh nggih. Iya Pak. Iya. Kosakata sederhana. Oh iya nggih. Poin 9. Iya Pak, masuk di poin 9. Redaksinya terus pundi niki? Dilakukan Pak Darmawan. Pak Darman pada langkah ke-9 dari kegiatan pembelajaran Pak Darmawan sudah menunjukkan pemenuhan kebutuhan pada profil belajar murid. Sudah menunjukkan pemenuhan profil belajar pada murid. Kebutuhan belajar profil pemenuhan profil belajar. Kebutuhan belajar profil belajar. Kebutuhan profil belajar. Kebutuhan profil belajar murid dengan cara apa? Yaitu nomor ini dengan cara menggunakan sumber belajar yang beragam. Iya, dengan ini misalnya Mbak tuh memiliki konsep yang kosakata sederhana, kemudian display di depan kelas, itu berarti kan dari kalau di display depan kelas kan berarti visual. Memberi pertanyaan, iya misalnya menunjukkan video, video nggih pertama niku. Itu audio ya. Gaya belajar apa niku? Visual. Iya, visual. Terus napa malih ini? Terus di sini kemudian beliau membantu mereka memiliki konsep kunci dengan kosakata sederhana. Berarti kan dari yang sederhana ke yang sulit. Visual, auditory, dan kinestetik. Di sini ada kinestetik enggak, Pak? Display di kelas nggih. Ya, kosakatanya kalau display kan berarti bentuk visual saja itu Pak ya. Visual juga. Iya, visual.
Kalau video visual auditory. Terus yang Pak Darmo juga membuat catatan penilaian selama proses, gunakan informasi untuk menyelesaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada siswa. Enggak, gimana Pak? Dan poin 9, pada poin 9, Pak Darmawan menunjukkan pemenuhan kebutuhan profil belajar murid dengan cara menunjukkan video. Dalam kurung, video itu kan visual dan audio, nggih. Ya, kosakata Audio visual. ya, audio visual. Kami mau Masuk Pak yang display. Kalau video kan ada suaranya juga, nggih, soalnya. Iya. Jadi audio. Iya. Audio visual. Kosakata sederhana yang di-display di yang depan di-display berarti visual. Nggih. Visual saja. Terus ada yang lain? Memahami Catatan penilaian. Ini sudah penilaian. Melakukan penilaian loh, sudah penilaian. Kan berarti kan masuk. Beliau kan ya itu kan penilaian ketika assessment as learning, ketika prosesnya. Oke, berarti sudah masuk pertanyaan selanjutnya. Ini untuk pertanyaan pertama sudah clear ya? Iya. Dari skenario pembelajaran, saya bacakan malah ya. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan? Iya. Ada tiga kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Pak Darmawan, yaitu kesiapan belajar, minat profil belajar. Dan ya. Oke Pak, lanjut ke yang tadi, yang ke argumennya. Kalau kesiapan ini poin 67, kalau minat belajar argumennya poin 8, profil belajar murid argumennya poin 9. Fix nggih? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ya tadi tanya jawab nih berarti nggih. Iya, yaitu dengan cara melakukan itu ya tanya jawabnya kan berarti dengan melakukan diagnosis awal, yaitu dengan melakukan kegiatan tes diagnosis awal, yaitu pada kegiatan nomor 6. Ya. 6 dulu Pak. Ya, di sini kan strategi pelajaran apa yang tes diagnostik niku ada macam-macam. Niku sing jenengan apa? Tes diagnostik niku ada kategorinya. Kenapa Pak? Kenapa? Jenengan melakukan menjelaskan diagnostik itu ada tes diagnostik kognitif dan non kognitif. Oh, ngoten. Nah, kalau yang dilakukan ini termasuk Pak Darmawan kan tadi kalau kan dengan pertanyaan langsung tuh Pak. Kalau yang pertanyaan langsung. Iya, kalau dia tes diagnostik yang kognitif itu dengan memberikan soal-soal. Kalau yang ini berarti yang non kognitif. Iya. Kalau tes diagnostik itu kan berupa soal, diberikan soal, biasanya kan gitu. Kalau ini kan langsung soalnya langsung otomatis. Nanti ditanyakan orang-orang, jenengan siap menjelaskan. Terlalu detail. berat nah. Help me. Baik, melakukan tes diagnostik awal ya pada poin 6. Ya toh, tes diagnostik awalnya yaitu dengan memberikan pertanyaan dan contoh-contoh dengan proses tanya jawab. Udah Pak, itu aja. Cara guru menentukan kebutuhan murid belajar. Kurangilah Bu, nanti enggak ditanyakan terlalu detail. Ya enggak apa-apa toh Pak. Tersebut
menentukan kebutuhan belajar muridnya. Pak Darmawan melakukan tes diagnostik awal dengan metode tanya jawab secara lisan dan contoh-contoh. Ada di poin 6. Pun ngoten mawon. Iya. Ini dilanjutkan Pak BI itu Sampun. Pak, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya itu loh Pak, memastikan itu kan berarti Di poin dengan ini. kesiapan. Masih di poin 6 itu ditambah kata contoh kemudian dilanjutkan itu loh dikopas semua. Apa Oh, itu loh nggih. Pak. Nggih. Ia juga Sampai memastikan sistem bahwa itu, nggih. murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pun. Oke. Saya bacakan ulang. Bagaimana cara guru Oke. tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Darmawan melakukan tes diagnostik awal dengan metode tanya jawab secara lisan dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Ada di poin 6. Cekap? Iya. Iya, Pak. Udah? Nanti Benar, Pak. nggih, nanti kalau Cara waktu kita kembali ke informasi. tempat nanti di warning. Oke, kita lanjut dulu aja, Pak. Nanti kalau misalnya kurang kita tambah aja. Yang penting Di 3 poin pertanyaan itu kita cover dulu. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya. Kalau di LMS soalnya kan ini gitu tuh, Pak. dulu. Dalam Ini pertanyaan ketiga ini, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kalau ini tadi saya dalam tanda kutip ada dua strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama konten dan yang kedua proses. Tapi mungkin jenengan ya, ini Pak. Ada 3, simak. Pak. 3, Pak. Yang ketiga saya tadi belum sempat menemukan maksudnya di poin berapa. Ya, kalau dalam video itu kan tadi disebutkan apa Pak? Konten dan proses. Yang konten itu tergambar dari beragamnya sumber informasi yang disediakan oleh Pak Darmawan. Iya Pak, Ada itu berarti tadi konten. poster terus apa mawon tadi? Ya, itu Pak. ada poster, ada video, ada kartu kata. Itu kan berarti berdasarkan konten Pak ya? Oke, poin berapa nih wow? Sudah berbagai bacaan. Ini semua pada poin 1 ini poster. Kemudian pada poin 2 ini buku bacaan. Poin 3 video. Poin 4 kartu. Kemudian ini baru nomor 5 ini memberikan langkah-langkah bagaimana dia dari media-media tersebut diapakan. Berarti itu berbasis konten ya Pak ya? Ya, ini ku konten, macam-macam kontennya hal itu. Ya, berarti menggunakan berbasis konten dan seperti sudah pulau nih tulis apa tadi lupa saya. Poster diagram. Poster diagram, poin 1. Iya. Terus berbagai bacaan, ya itu konten Pak. Ya, itu berarti ini pada penyajiannya itu kan penyajian materinya itu kan itu. Kan Pak, bentar gih. Ada yang
Ya, Beli, mau maaf. Oke, Pak Mujib. Ya, itu kan kalau pada konten itu tadi sudah sesuai dengan media yang disiapkan oleh Pak Dermawan. Ini pun ada 3 pembagian sebenarnya, Bu. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Ya, ya. Ini kalau konten maksudnya gini loh Pak Mujib. Kalau konten itu kan berarti kalau konten di sini kan siswa itu fokus pada materi pembelajaran yang disajikan. Dan diferensi konten mengubah materi sesuai dengan tingkat minat. Ya, kan ya sehingga ketika kita sudah mengetahui minat dan gaya belajarnya sehingga kita bisa menentukan bisa menentukan media apa sih yang cocok untuk anak-anak tersebut. Nah, tadi di sini sudah disiapkan oleh Pak Dermawan kan ada poster, ada semuanya itu Pak ya. Berarti kalau itu pada diferensi konten nggak usah Pak Mujib kasih kesiapan minat itu nggak usah dikasih. Itu sudah jadi di sini nggak usah terlalu detail nggak usah. Jadi yang dilakukan Pak Dermawan itu sudah sesuai, sudah memenuhi kebutuhan yaitu sudah dengan pendekatan dengan diferensiasi konten yaitu ditunjukkan dengan beliau memilih media-media yang digunakan ketika pembelajaran. Tuh. Kalau kemarin itu kan yang saya tangkap dari video kemarin materi itu kan diferensiasi konten itu bisa didasarkan pada 3 hal. Yang pertama dari kesiapan belajar. Caranya bagaimana? Guru bisa menggunakan metode The Equalizer dari Tomlinson itu.
Iya, Kemudian kalau iya. yang Ini kedua, kan berdasarkan konten, guru itu oke, misalkan menyiapkan berbagai teks bacaan yang beragam. Kalau yang ya, berdasarkan profil belajar, guru itu harus memastikan murid dapat mengakses konten sesuai gaya belajar mereka. iya, Tidak usah iya. Jadi, sekedar jadi itu ndak usah jenengan tambahkan tulisan itu. Jadi yang dilakukan Pak Dermawan itu sudah sesuai dengan diferensi konten, yaitu ditunjukkan dengan menyediakan poster, menyediakan video, itu sudah ya Pak, sesuai itu. Nggih. Kemudian Dermawan, yang ya, kita lanjut ke proses, Pak. Kalau diproses kan pengertiannya, kalau saya rangkum dari LMS kemarin kan gini, cara guru pelajaran membimbing peserta didik kan, beliau kan sudah melakukan, okay. Kalau Monggo Bu Tuti, monggo Bu Iya. Ratna. Untuk proses bunyi Indonesia, mohon maaf tadi saya rewang di tetangga bunyi, saya tidak tahu kalau jadwalnya Jumat, saya kira besok. Oke, abaikan Bu, salah baca kita lanjut jadwal. aja. Abaikan saja Bu, Iya. kita lanjut aja. Untuk diferensiasi proses bunyi, ya. Untuk proses sendiri itu kan ketika pembelajaran dimulai bunyi, ketika berlangsung. Jadi anak-anak misalkan dia proses suka yang auditori atau suka yang audiovisual, nah itu kita terapkan di diferensi. Iya, jadi di sini yang dilakukan Pak Dermawan ini ada di poin 9. Pada poin 9 beliau sudah mengobservasi, memantau pemahaman murid, mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, beri pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan. Jadi di situ beliau sudah mencerminkan di diferensiasi prosesnya. Jadi beliau tidak serta-merta memberikan satu ini tidak melakukan hanya pembimbingan secara klasikal, secara langsung semua anak ya ini, tapi tidak, beliau dengan di sini dengan memberikan ini pertanyaan lanjutan pada mereka yang memerlukan bantuan, kemudian ada yang menunjukkan video lewat handphonenya, berarti kan itu semua kebutuhan siswa itu kan penuhi oleh beliau. Sudah berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan. Iya, pada poin 9 itu beliau sudah melaksanakan yang memenuhi itu kebutuhan diferensiasi siswa. proses. Poin 9 Pak Mujib. Nggih. Oke. Proses kalau ya. Berarti ini yang B itu Ini poin yang 9, Pak. Iya. Iya, ya poin 9. Iya. Yang B. Kalau pemahaman saya kemarin terkait diferensiasi proses itu kan bagaimana siswa itu dapat memahami atau memaknai konten yang dipelajari itu apakah dengan belajar kelompok atau individu. Kemudian siapa saja yang harus kita bantu dan seberapa banyak bantuan itu. Dan kemudian cara melakukan diferensiasi proses sendiri itu kan ada beberapa cara, misalkan ada kegiatan berjenjang, kemarin pertanyaan pemandu atau tantangan. Ada yang membuat agenda, kemudian di waktu dan lain sebagainya itu. Nah, itu di poin jadi itu sudah dilakukan Pak Dermawan, Pak. Iya, di poin 9 itu di poin sudah sebelum dilakukan poin Pak Dermawan 9 sesuai itu dengan di poin itu sudah dilakukan kayaknya. Iya, sudah dilakukan oleh Pak Dermawan sesuai yang jenengan pengertiannya jenengan sesuai dengan pemahaman jenengan tadi Melakukan melakukan poin 9. Iya, Bu Ratna ya, dilaksanakan di mana beliau memberikan bimbingan itu bagi mereka yang kurang, gitu ya Bu ya? Nggih. Bu Tuti? Jadi ini tidak poin 7 Pak, ini poin 9 Pak Mujib yang jenengan B diferensiasi proses ini loh Pak Mujib. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan kepada murid yang memerlukan bantuan. Nah, itu kan berarti tentang lebih. Iya, berarti beliau kan
Pada memilih prosesnya berarti ya. Itu Pak Nggih. Mujib, poin 7 itu diganti kemampuan. Poin 7 tidak usah dimasukkan. Poin 9 langsung. Kalau ya. nah iya. Hal ini tergambar Langsung poin 9 saja. Hal ini tergambar pada kegiatan di poin 9. Langsung begitu saja. Nanti dijelaskan Bu Ratna ya Bu. Iya. Oke, siap. Nggih. Uratnya siap menjelaskan, mempresentasikan. Siap. Siap. Insya Allah. Siap. Oke, lanjut ke diferensiasi produk. Pak, itu jangan dak bebek, Pak. Oh iya, tipe ini nanti di Iya. Produk kayaknya. poin berapa nih gambarannya? Iya, Diferensiasi ini produk. kalau di Poin sini 10. melakukan penilaian, mengetahui sejauh mana murid memahami, kemudian membuat penilaian berjenjang. Penilaian berjenjang. Kalau kita pada diferensiasi produk itu kan variasi hasil tugas, penilaian produk. Oh iya, pada penilaian Pak, beliau sudah melakukan penilaian berjenjang toh Pak? Ya, berarti pada poin 9 Berarti itu pada poin 10. iya sudah. Beliau melakukan penilaian Maksudnya? secara berjenjang ya. Di sini ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Kalau Sempurna yang dilakukan. Kan produknya itu kan kalau produk kan hasil dari kan siswa. ada Iya, dari siswa. produk kan tidak harus selalu barang. Produk kan berarti tugas Iya. hasil Bisa tugas lembar tugasnya. Di sini hasil kan lembar nah, diskusi Pak dengan Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Berarti kan nanti produknya kan hasil pengerjaan dari LK yang diberikan Pak kelompok. Lah ya produknya berupa apa? Produknya di sini coba jangan baca. Ini kemudian membuat penilaian berjenjang. Berarti di sini kan beliau membuat pengertian, tak baca dulu pengertian diferensiasi produk sesuai dengan LMS kemarin Pak G. Produknya itu diagram alur pencernaan itu. Sebentar G. Di sini pengertian diferensiasi produk berdasarkan LMS kemarin yang saya kopas. Diferensiasi produk merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Lah, pada poin 10 itu beliau sudah melakukan hal tersebut. Itu masih ada lanjutannya. Belum selesai dengan. Saya tak baca kursorku turunkan. Iya. Ada kategorinya. Iya, kategorinya kan aja ya di sini kan kalau kita lihat, kalau itu kan intinya gitu Pak. Kalau kita lihat ini yang poin 10 ini sudah dilakukan beliau, di mana Pak Darmawan sudah untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan menjelaskan alur pencernaan sebuah diagram luar alur sederhana. Berarti kan dia alur sudah melakukan sesuai dengan kemampuannya. Iya, sesuai dengan penilaian produk yang dihasilkan anak, ya sesuai kemampuannya anak itu. Kemampuannya ya, iya. Sesuai kemampuan anak berbeda-beda. Iya, Bu Ratna. Iya. Berarti ada dua untuk yang ada dua produk. Ya. Alur pencernaan ada, terus narasinya. Iya. Alur pencernaan itu bukan apa? Video atau diagram alur pencernaan. Diagram berarti anak-anak membuat diagram. Ini produk yang satu, diagram alur sederhana. Terus yang kedua, cerita narasi, alur pencernaan. Yang ketiga, cerita kreatif. Ya, cerita narasi, cerita kreatif ya. Berarti diagram semuanya diagram alur pencernaan, cerita narasi, terus cerita kreatif. Dan
Ya, ada 3 berarti. Iya. Nah, ini kan sudah berjenjang toh, Pak. Ya, diferensiasi produknya kan dari yang sesuai dengan levelnya. Singki ya mudah, sedang, ini yang lebih kompleks. Ya, kemudian tadi kata Bu Ratna nggih, kan ada 2 level. Iya. Terus begini, Pak. Ada 2 level siswa nggih. Yang level rendah sama yang level mahir. Ini. Nah, itu levelnya 3 loh, Pak. Ada 3 level loh, Pak. Ya, itu level yang ada 3. Level yang rendah diberi buat Iya. diagram. Yang level sedang cerita narasi. Yang level sudah mumpuni dikasih cerita kreatif. Cerita kreatif, ya beda-beda, ada 3. Sama semua. Itu, ya, kurang Pak, kemampuan kurang Pak. Yang sedang cerita Iya, narasi. untuk murid yang kemampuannya kurang, yang kemampuan ada kurang, sedang, tinggi. Ya, kurang, sedang, tinggi Pak Mujib. Kurang ya, kurang. Kurang ya, bukan rendah ya. Iya, jangan rendah Pak. Kasihan dia. Sedang, nggih. Sedang. Beri tugas membuat cerita narasi alur pencernaan. Iya. Untuk dengan pemahaman kurang, sedang, tinggi. Tinggi tak mahir? Tinggi. Tinggi Pak, di sini tinggi kok. Di cerita di Tinggi. Kasusnya ini kurang 15 menit, Bu, Bapak Ibu. Oke. Ada 3 level nggih. Yang kedua itu diberi itu Pak, kosakata yang lebih bervariasi begitu. Membuat cerita narasi alur pencernaan. Alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kalau di ini Pak, di situasi. Iya, dengan kosakata yang lebih bervariasi. Terus yang tinggi dengan apa ini Bu? Kosakata yang betul, lebih sulit. Oke. Dengan yang tinggi kosakata. Ya, kosakata yang lebih sulit ya, yang lebih sulit. Oke. Dil. Dil. Masih ada satu pertanyaan lagi, langsung next dulu. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Asas melakukan penilaiannya ya ini yang dilakukan beliau ini. Produk. Berarti dari diferensiasi itu Bu Buni, dari proses, dari produk kan dinilai sendiri-sendiri. Dari prosesnya ya, maksudnya nanti penilaiannya ini hanya dilakukan Pak di awal aja, di tengah aja. For learning. 3 perspektif penilaian kan melakukan assessment. Learning. Ini yang diambil yang mana ini? Ada semua kelihatannya Pak. Ada semua. Ada semua. Di akhir kan tadi membuat alur ya. Kelihatannya itu apa saja Bu? Kalau yang di awal kalau yang di awal kan Pak Darmawan telah melakukan tes awal kemampuan murid dengan kegiatan tanya jawab tadi. Ya, kalau di selama proses Pak Darmawan mengobservasi dan memantau murid-murid serta membuat catatan kecil. Ya. Sedangkan di akhir terus yang for learning. Kok for learning apa? Tadi apa saja? For of S. Assessment. For yang pertama yang for learning tadi Pak Darmawan melakukan tes awal kemampuan murid dengan kegiatan tanya jawab yang for learning. Diulangi Bu, Pak Darmawan telah melakukan tes awal kemampuan murid dengan kegiatan tanya jawab mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari. Mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari. Niki poin. Itu enggak of learning, assessment of learning Bu. Itu.
Niku off. Pada yang For enggak. yang paling awal for ya. Ya, yang Yes. paling awal for. For Penilaian ya, yang kan selama selama langsungnya. proses learning Yes. ya, selama proses Pak Darmawan melakukan observasi dan memantau murid-murid. Itu yang selama proses kegiatan pembelajaran. Iya. Iya. Selama Kalau proses. selama proses for, kalau off kan Pak Darmawan sebelum pembelajaran. oh bukan yang terakhir. Sofi Kalau as learning, ditanggali. Ketinggal mboten kula kopas no. Kula kopas no Nggih. niki Ya tulisannya Ya, coba. assessment. Ketinggal. Sudah. Selama. Selama. For itu berlangsungnya proses. Selama. Oh, berarti terbalik, Pak. Iya. Setelah akhir proses pembelajaran. Kalau for, Oke. kalau for pada proses pembelajaran. Kalau as learning, Pada proses saat tadi Pak Darmawan yang mengobservasi ya berarti. sebagai proses pembelajaran. Iya. Niki As kula learning berarti pas kok mboten paham kula. iya enggak apa-apa. Oh iya Pak, sudah, betul. Iya, sudah. Melakukan tes. Iya. Pak Darmawan telah melakukan tes awal yang for learning. as learning. Off learning. Off learning itu As learning. Setelah proses as learning pembelajaran dulu, Pak. selesai. Selama Berarti proses Oke. as learning dulu ya. Berarti Pak Darmawan melakukan kegiatan observasi tadi. Pak Darmawan melakukan mengobservasi dan memantau murid-murid. Memantau kegiatan siswa ngoten nggih. Niki poin pinten niki? Tadi yang pertama enggak dikasih poin, Bu. Oh, benar. Kalau S-learning itu sebagai refleksi. Kalau for learning, saya kok malah gini ya. blank. Ini kan coba saya Google kan ya. Kalau assessment of learning itu penilaian yang dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Berarti kan setelah kita melaksanakan pembelajaran Iya, untuk berarti kan poin 10. Poin 10 ya, poin 10. Yang of learning. Learning. Pada Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang itu berarti ya. Mas Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang dengan membagi murid menjadi 3 kriteria. Learning pada akhir pembelajaran. Learning of ya, pada akhir pembelajaran itu. Ketika proses pembelajaran berlangsung, berarti ketika kita observasi pembelajaran. Kalau itu proses itu for, Bu. Assessment for learning itu ketika proses pembelajaran. Assessment for learning itu pas pembelajaran. Terus kalau assessment learning, proses gimana ya? Kalau as di akhir pembelajaran, ya? Kalau as di akhir, kalau off learning pada setelah yang for learning tadi. Tes awal, kalau for learning ini poin 6, Pak. For learning, ya, tanya jawab tentang tujuan pembelajaran, poin 6. Kalau tulis riyen mungkin mungkin dibahas lagi. Kalau for learning kan ulangan tuh, Bu. Lah anak-anak ini ulangan nih. For learning kan ulangan. Sumati, UH. Wonten ulang nih. Anak-anak kan belum ulangan itu. Di poin pinten niku? Tapi ini ada hasilnya, Bu. Itu kan Tapi ada hasilnya, maksudnya kan ulang untuk mendapatkan hasil, sedangkan di poin 10 itu sudah ada hasilnya begitu. Iya. Iya.
Iya, Sudah yang kemampuan ditentukan, sedang begini, sudah ditentukan sudah produknya ada. ya Bu ya? Iya, sudah ada. Meskipun bentuknya enggak ulangan seperti itu, tapi kan ada hasilnya. Iya. Sudah Iya. ada hasilnya. Iya. Sudah selesai pembelajarannya. Iya. Yang kalau observasi Terus ya, yang kurang satu ini. observasi itu Berapa? 7 ya, 7. 7. Poin 7 sudah. Mengelompokkan murid. Catatan. Bukan, Bu. Ada di 9, Pak, 9. Ada catatan dan membuat Ya, catatan. ini catatan ini kan observasi. Di 9. Ya. Ini memastikan ya mengobservasi ya. Ini pada juga poin membuat 9. catatan penilaian ya, poin 9, Pak. Oh, nggih. Poin 9 ya. Kurang 5 menit. Catatan. Bu Ratna, jangan masuk ke bor 1 dulu, nanti orangnya kaget, kita nunggu warning. Poin lama proses pembelajaran. Poin 9. Ya sudah. Lengkap. Masih ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak, sudah itu saja. Kita lihat dari awal, dari ya. Pertanyaan pertama, ketinggal? Belum, Pak. Yang mana itu? Oh, enggak. Slide 1 dan 2 itu kenapa kok kosong, Pak? Belum. Oh, ini tadi yang awal. Mau tak buat judul. Oh. Ya nanti diatur. Mau tak buat yang judul. penting Oke. Ya, kita ke pertanyaan awal. Ya. Oke. Apakah kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan? Kontes. Dari skenario pembelajaran, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Ada 3 kebutuhan belajar. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Iya. Kesiapan belajar ada di poin 7, nggih. Iya. Iya. Minat belajar di poin 8. Demikian. Profil belajar ada di poin 9. Nggih. Iya. Kita lanjutkan. Jangan diblok, Pak Tojib. Kesiapan belajar itu di bloknya itu dihilangkan. Nggih, mungkin. Nggih. Selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Ada di poin 6. Tanya jawab. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Konten, proses, dan produk. Untuk konten ada di poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Produknya, prosesnya ada di poin 9, dan produknya ada di poin 10. Poin 10. Sini. Poin 10. Share circuit-nya berhenti tak Pak itu? Oh, iya, jadi tak keluarkan poin 10-nya tulis. Sudah ketinggalan, nggih? Sudah. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada 3 perspektif, for learning, off learning, dan as learning. For learning di poin 6, off learning poin 10, as learning poin 9. Iya. Sudah selesai. Sudah. Jangan kembali dulu. Belum ada warning. Bu Ratna? Masih Bu Ratna? Masih 2 menit, 1 menit.
tapi nunggu nanti diberi aba-aba lagi. Masih 1 menit. Silakan kalau sudah selesai bisa kembali ke main room. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita tutup. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.